Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Juliet Ramadanti, Koas Angkatan 36. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya yang berjudul Kista Tulang Traumatik pada Mandibula, laporan kasus series. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini SPRKG yang telah membimbing saya dalam pembuatan jurnal reading ini. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan jurnal reading saya, Kista Tulang Traumatik pada Mandibula, laporan kasus series. Kista tulang traumatik adalah sebuah rongga asimptomatik tunggal tanpa lapisan epitel, dikelilingi oleh dinding bertulang dan rongga mengandung cairan dan atau tanpa jaringan ikat. Kista tulang traumatik ini biasa juga disebut sebagai kista tulang soliter, kista tulang idiopatik, kista unikameral, simple bone kyst, kista tulang hemoragik, kista tulang primer, dan juga kista ekstravasasi. Etiologi dari kista ini belum diketahui pasti, namun dapat terjadi karena trauma. Ketika trauma terjadi, pembentukan tulang baru tidak terjadi, sehingga bekuan darah yang mencair akan kemudian diserap oleh tubuh, lalu meninggalkan ruang kosong. Gambaran klinis dari lesi adalah bersifat asimptomatik, jaringan lunak tanpa perubahan. Tidak ada peningkatan mobilitas gigi ataupun perubahan warna gigi. Gigi tidak sensitif terhadap perkusi. Jarang ada sensasi sakit atau bahkan parestesia. Jumlah darah tidak berkurang. Gigi di sekitar lesi vital ditemukan secara kebetulan ketika pemeriksaan radiografi. Pada lesi yang besar akan menimbulkan nyeri dan terasa lunak, terutama jika kista telah terinfeksi sekunder. Ekspansi mandibular dan pergeseran gigi minimum, tidak umum terjadi. Gambaran radiografi dari kista ini adalah lokasinya. Sebagian besar di mandibula, biasa terjadi di mana saja di mandibula, namun paling sering pada ramus mandibula. Batas dan bentuknya, batas dapat bervariasi dari yang terdefinisi dengan baik, terkortikasi, hingga batas yang tidak jelas, dan menyatu dengan tulang sekitarnya. Bentuk halus dan melengkung dengan batasan oval atau scallop. Struktur internalnya adalah secara keseluruhan radiolucent, tetapi kadang-kadang mungkin tanpa multilokular, meskipun lesi tampak tidak mengandung septa sejati. Efek pada struktur sekitarnya, lesi tidak mempengaruhi gigi sekitarnya. Seringkali lesi ini melibatkan semua tulang di sekitar akar gigi, tetapi meninggalkan lamina dura utuh atau hanya terganggu sebagian. Pada foto radiografi berikut dijelaskan Gambar 1A, film panoramik kista tulang traumatis, B, secara oklusal, dan C, periapikal. Film oklusal memperlihatkan tidak ada ekspansi yang terjadi di plat kortikal, bukal, atau lingual, kecuali untuk batas superior. Berbatas jelas, dan lesi memiliki bentuk scallop di sekitar gigi dan batas inferior mandibula yang tipis. Tapi lamina dura masih terlihat utuh. Pada gambar 2, kista tulang traumatis memiliki tampilan multilokular pada gambaran lateral oblik mandibula. Pada gambar B, gambaran periapikal memperlihatkan septa internal karena permukaan endostel berbentuk scallop pada plates kortikal seperti yang terlihat di korteks inferior A. Secara histopatologis, ketika dilakukan eksplorasi bedah pada lesi ini, biasanya ditemukan tidak terdapatnya lapisan epitel. Lesi biasanya kosong, kecuali mungkin untuk sedikit terdapat cairan di dasar lesi yang dapat mewakili sisa-sisa terakhir dari bekuan darah yang diserap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi gas lesi terutama adalah nitrogen, karena udara dan oksigen diserap secara istimewa ke dalam aliran darah. Kasus pasien 1. Identitas, jenis kelamin perempuan, usia 13 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan subjektif, pasien dirujuk ke dokter gigi untuk perawatan ortodontik. Secara objektif, tes vitalitas positif untuk semua gigi dari kaninus kiri hingga premolar pertama kanan mandibula. Secara radiografis, terdapat lesi radiolucent pada anterior mandibula yang meluas ke premolar pertama kanan mandibula. Gambaran CBCT, pemeriksa CBCT, terdapat lesi radiolucent dengan ukuran 19 kali 10,6 mm di anterior mandibula tanpa perforasi bukal atau lapisan korteks lingual. Tidak terdapat resopsi atau pergeseran akar gigi.
Diagnosis bandingnya adalah KTT dan keratositik odontogenik tumor atau KOT. Perawatan yang dilakukan pada pasien 1 adalah blok saraf mental bilateral, lalu dilakukan insisi sulkal dari gigi kaninus kiri ke premolar pertama kanan mandibula. Flap mukoperiosteal dinaikkan, lalu dilakukan kortikotomi pada aspek bukal dengan bur bulat. Dikonfirmasi bahwa rongga kosong tanpa lapisan epitel, lalu flap ditutup dengan jahitan. Kontrol. Pasien tidak ada keluhan selama 6 bulan pasca bedah dan osteogenesis diamati. Berdasarkan gambaran radiografisnya, terdapat gambaran radiolusen pada distal apikal gigi 33 yang meluas hingga mesial gigi 44, berbentuk bulat, berbatas tidak jelas dengan bentuk scallop, berukuran kurang lebih 2 cm x 1,5 cm, single, tidak terdapat pergeseran gigi. Kasus pada pasien 2. Identitas pasien merupakan seorang Persian, usia 14 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan subjektif, pasien datang dengan keluhan sakit ringan pada sisi sebelah kanan wajahnya. Pasien memiliki riwayat jatuh dari ketinggian pada waktu kecil dan tidak ada riwayat penyakit lain. Objektif, tes vitalitas gigi 87, 86, 85, 84 positif. Secara radiografis, terdapat gambaran radiolusen yang luas, unilokular, yang memanjang dari akar premolar pertama hingga molar kedua di kuadran kanan dan ramus mandibula dengan panjang 65 mm. Secara CBCT, terdapat sedikit ekspansi dan penipisan korteks bukal dan ekstensi lesi melewati akar. Tidak terdapat resorpsi dan pergeseran akar. Diagnosis bandingnya adalah KTT dan KOT. Perawatan, di sini dilakukan insisi sulkal dari kanius mandibula kanan ke daerah posterior mandibula kanan, lalu dilakukan aspirasi, dikonfirmasi rongga mengandung darah tanpa lapisan epitel. Kontrol, pasien tidak ada keluhan selama 6 bulan follow-up. Gambaran secara CBCT memperlihatkan sedikit ekspansi dari korteks bukal dan ekstensi dari lesi di luar akar dari gigi yang terlibat. Pemeriksaan subjektif, pasien dirujuk ke dokter gigi untuk perawatan restoratif molar kiri mandibula. Secara objektif, tes vitalitas diragukan. Secara radiografis, terdapat lesi radiolusen unilokular di apeks premolar pertama mandibular kiri. Secara CBCT, terdapat lesi radiolusen 10 mm pada apeks premolar pertama mandibular dengan lapisan kortikal bukal dan lingual yang utuh. Diagnosis bandingnya adalah KTT, displasia mental, dan keratokistik odontogenik tumor. Perawatan yang dilakukan pada pasien ini adalah insisi sulkal dari insisif lateral ke premolar kedua kiri mandibular, flap dielevasi, lalu dilakukan kortikotomi pada aspek bukal, apeks akar gigi dijaga, dikonfirmasi rongga kosong tanpa lapisan epitel. Kontrol, pasien tidak ada keluhan selama 6 bulan follow-up. Berdasarkan gambaran CBCT, kista tulang traumatis pada apeks premolar pertama mandibular seperti kista radikular. Pembahasan. Berdasarkan kasus dan teori. Pada kasus, dilaporkan bahwa pasien pertama berusia 13 tahun, pasien kedua berusia 14 tahun, dan pasien ketiga berusia 23 tahun. Hal ini sesuai dengan teori bahwa KTT sebagian besar terjadi dalam 2 dekade pertama kehidupan. Lalu, pada pasien 1 dan 3, pasien datang ke dokter gigi tanpa riwayat penyakit dan gejala terkait lesi dan ingin dilakukan perawatan lain. Hal ini sesuai dengan teori bahwa lesi tidak sengaja terdeteksi ketika pasien ingin melakukan perawatan lain di dokter gigi. Namun, pada pasien kedua, pasien datang dengan nyeri ringan dan memiliki riwayat jatuh dari ketinggian saat masih kecil. Hal ini sesuai juga dengan teori bahwa KTT bisa disebabkan oleh trauma yang tidak diobati sehingga terbentuknya lesi KTT. Apabila lesi sangat besar, dapat menyebabkan nyeri. Lalu, pada laporan kasus pasien pertama, ditemukan lesi radiolusen pada anterior mandibula yang meluas ke premolar pertama kanan mandibula tanpa perforasi bukal atau lingual, dan tidak ada resorpsi atau pergeseran gigi, serta tes vitalitas pada gigi yang berdekatan hasilnya positif.
Pada pasien kedua ditemukan lesi radiolusen unilokular yang memanjang dari premolar pertama ke molar kedua kuadran kanan hingga ke ramus mandibula di sebelah kanan dengan panjang 65 mm dan tes vitalitas pada gigi yang berdekatan hasilnya positif. Terdapat sedikit ekspansi dan pernipisan korteks bukal dan ekstensi lesi melewati akar gigi. Tidak ada resorpsi dan pergeseran akar gigi. Pada pasien ketiga ditemukan lesi radiolusen pada apikal premolar pertama mandibular kiri dengan lapisan korteks bukal dan lingual yang masih utuh. Hal ini sesuai dengan teori bahwa KTT ditemukan pada mandibular dan tidak menyebabkan resorpsi atau pergeseran akar gigi, serta didukung oleh hasil tes vitalitas pada gigi yang berdekatan bahwa gigi tersebut masih vital dan tidak berhubungan dengan lesi. Diagnosis banding untuk kista traumatik tulang adalah keratokistik odontogenik tumor atau yang disingkat dengan KOT. Persamaannya, KOT biasanya tidak memiliki gejala. Lokasi KOT yang paling umum adalah posterior tubuh mandibula. KOT cenderung tumbuh sepanjang tulang dengan sangat sedikit perluasan dan sering mempunyai batas scallop sama dengan KTT. Struktur internal paling umum adalah radiolusen. Dalam beberapa kasus, septa internal yang melengkung mungkin ada, memberikan lesi berupa penampilan multilokular. Hal ini sama dengan KTT, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Namun, perbedaan antara KOT dan KTT adalah kalau KOT itu menyebabkan resorpsi dan pergeseran gigi, sedangkan KTT tidak menyebabkan resorpsi dan pergeseran gigi. Lalu, KOT terjadi pada kelompok usia yang lebih tua dan paling sering berkembang selama periode kedua dan ketiga kehidupan, sedangkan KTT sering 2 dekade pertama kehidupan. KOT kista ini biasanya berasal dari gigi yang tidak erupsi, sedangkan KTT bisa berasal dari trauma. KOT mempunyai lapisan epitel, sedangkan KTT tidak. Diagnosis banding KTT yang kedua adalah periapikal segmental dysplasia atau yang disebut dengan PCD. Persamaan antara PCD dengan KTT adalah PCD memiliki etiologi bisa dikarenakan trauma lokal. PCD bersifat asimptomatik, gigi yang terlibat vital, pasien biasanya tidak memiliki riwayat nyeri atau sensitivitas. Lesi biasanya muncul sebagai temuan insidental ketika pemeriksaan radiografi, baik periapikal maupun panoramik, yang dilakukan untuk keperluan lain. Struktur gigi biasanya tidak terpengaruhi oleh lesi ini, tidak ada pergeseran gigi ataupun resorpsi gigi. Apabila lesi kecil, tidak menyebabkan pembesaran rahang yang terlibat. Namun, apabila lesi lebih besar, dapat menyebabkan perbesaran rahang dengan batas yang tipis serta korteks luar yang utuh. Perbedaan antara PCD dengan KTT adalah PCD terjadi pada usia yang lebih tua, paling sering berkembang pada periode kedua dan ketiga dekade kehidupan, sedangkan KTT lebih banyak terjadi pada usia muda, yaitu pada periode pertama atau kedua dekade kehidupan. PCD, epicentrum kistanya terletak pada apeks akar gigi. Apeks gigi anterior mandibula, jarang terjadi pada maksila. Sedangkan KTT, epicentrum kistanya tergantung trauma, biasanya pada mandibula. Lamina dura gigi yang berdekatan pada PCD, lamina duri gigi yang berdekatan hilang, namun ruang ligamen periodontal masih ada. Sedangkan KTT tidak mempengaruhi gigi yang berdekatan, dengan kata lain, lamina dura gigi yang berdekatan masih ada. Pada PCD, lesi memiliki batas tepi radiolusen dikelilingi tulang sklerotik, sedangkan KTT, batas tepi terkortikasi berbentuk scallop. Pada PCD, struktur internal bervariasi tergantung dengan tahap. Pada tahap awal, lesi akan berbentuk radiolusen, terlihat pada gambaran periapikal A dan B. Pada tahap campuran, akan terdapat radiopak di tengah radiolusen, terlihat pada foto periapikal di sebelah kiri. Sedangkan pada tahap matur, lesi PCD akan berbentuk radiopak. Nah, pada KTT, struktur internal adalah radiolusen. Perawatan yang dapat dilakukan pada lesi KTT adalah eksplorasi bedah dan kuretase dinding tulang. Demikianlah presentasi jurnal reading saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.